Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Zulfa Alawiyah. Ibu praktikan PLP dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini, Ibu akan menemani pembelajaran dalam matematika wajib untuk beberapa minggu ke depan. Selamat belajar! Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai materi matriks. Untuk yang pertama yaitu pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Contoh. Nah, di sana dalam contoh matriks pertama itu berbentuk persegi, sedangkan matriks kedua itu berbentuk persegi panjang. Dalam matriks juga terdapat baris dan juga kolom. Untuk elemen yang horizontal atau mendatar itu dinamakan baris, sedangkan untuk elemen yang vertikal atau tegak itu dinamakan kolom. Nah, bilangan-bilangan yang terdapat dalam matriks bisa dikatakan sebagai elemen atau bisa dikatakan juga sebagai entry. Contohnya 3, 4, 2, 8, 1, 6. Bilangan tersebut merupakan elemen atau entry dari matriks kedua. Yang kedua yaitu notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Jika A adalah sebuah matriks, maka AIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Contoh, matriks A dinotasikan dengan huruf kapital. Untuk elemen-elemen dalam matriks A tersebut, contohnya elemen pada baris kedua kolom ketiga dinotasikan dengan A, 2, 3 dengan A non-kapital, yaitu bernilai negatif 8. Kemudian, elemen pada baris ketiga kolom ke-1 dinotasikan dengan A31, yaitu bernilai 9. Untuk selanjutnya yaitu mengenai ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M dikali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Contohnya, contoh di sana terdapat matriks A. Nah, ordo dari matriks A tersebut 2 dikali 3 karena memiliki 2 baris dan 3 kolom. Ditulis A 2 dikali 3. Kemudian untuk matriks B memiliki ordo 3 dikali 1 karena memiliki 3 baris dan 1 kolom. Untuk matriks C yaitu berordo 3 kali 2 karena memiliki 3 baris dan 2 kolom. Jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks dibedakan menjadi 2. Yang akan kita bahas pertama yaitu jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Untuk yang pertama yaitu matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang hanya memiliki satu baris. Contohnya, matriks A memiliki satu baris dan 3 kolom. Untuk matriks B memiliki satu baris dan 2 kolom. Yang kedua, matriks kolom, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya, matriks A terdiri dari 3 baris dan 1 kolom. Untuk matriks B terdiri dari 2 baris dan 1 kolom. Yang ketiga yaitu matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Contohnya, untuk matriks A memiliki 2 baris dan 3 kolom, sedangkan untuk matriks B memiliki 3 baris dan 2 kolom, dan bentuknya seperti persegi panjang. Yang keempat yaitu matriks persegi. Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama.
Contohnya, matriks A memiliki 3 baris dan 3 kolom, dan matriks B memiliki 2 baris dan 2 kolom. Bentuknya seperti persegi. Nah, dalam matriks persegi itu terdapat diagonal utama dan diagonal samping. Sebelumnya telah kita bahas mengenai 4 jenis matriks berdasarkan banyaknya jumlah baris dan kolom. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Yang kelima, matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Biasanya matriks 0 dinotasikan dengan O kapital. Contoh, matriks O berordo 2 kali 3 dan matriks O berordo 2 kali 2. Dan semua elemen dari matriks O tersebut bernilai 0. Yang keenam yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Biasanya dinotasikan dengan huruf D kapital. Contoh, matriks D berordo 3 kali 3 dan matriks D berordo 2 kali 2. Untuk elemen selain diagonal utamanya itu bernilai 0. Selanjutnya ada matriks identitas, yaitu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Nah, untuk matriks identitas ini biasanya dinotasikan dengan huruf I kapital. Contoh, matriks I berordo 3 kali 3 dan matriks I berordo 2 kali 2. Untuk semua diagonal utamanya itu bernilai 1, sedangkan yang lainnya itu bernilai 0. Untuk yang terakhir yaitu matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utamanya semua bernilai 0. Untuk matriks segitiga itu dibedakan menjadi 2. Ada matriks segitiga atas dinotasikan dengan U kapital. Contohnya, nah matriks U tersebut dinamakan matriks segitiga atas karena semua elemen di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Yang kedua, matriks segitiga bawah dinotasikan dengan huruf L kapital. Contohnya, matriks L. Nah, matriks tersebut dinamakan matriks segitiga bawah karena semua elemen di atas diagonal utama itu bernilai 0. Selanjutnya yaitu mengenai transpos matrik. Transpos matrik adalah menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Contoh 1 untuk matriks A. Nah, jika matriks A tersebut ditranspos, maka dinotasikan dengan A pangkat T kapital. Hasilnya yaitu baris pertama pada matriks A akan menjadi kolom pertama pada transpos A. Baris kedua menjadi kolom kedua dan baris ketiga akan menjadi kolom ketiga. Begitupun untuk contoh 2 pada matriks B. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai kesamaan dua matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B berordo sama dan elemen-elemen seletaknya bernilai sama. Kita lihat untuk contoh yang pertama. Diketahui matriks A sama dengan matriks B. Nah, matriks A dan B tersebut memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletaknya bernilai sama. Contohnya, untuk elemen pada baris pertama kolom pertama pada matriks A yaitu bernilai 3. Nilainya sama pada elemen baris pertama kolom pertama pada matriks B yaitu akar 9, hasilnya 3. Dan yang lainnya bisa kalian amati sendiri. Contoh 2. Diketahui kesamaan dua matriks sebagai berikut. Perintahnya,
tentukanlah nilai X, Y, dan Z. Nah, kita akan mencari nilai X, Y, dan Z dari elemen-elemen matriks yang seletak. Yang pertama, 4X akan sama dengan 8. Maka nilai X bisa kita cari, yaitu sama dengan 2. Z sama dengan 2X. Z sama dengan 2 dikali X-nya sudah didapatkan 2, jadi nilai Z sama dengan 4. Dan 4Y sama dengan 8Z. Jadi nilai Y sama dengan 8. Jadi untuk nilai X-nya sama dengan 2, Y-nya 4, dan Z-nya sama dengan 8. Oke, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Ibu punya sedikit motivasi untuk kalian. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.